Bapak, Ibu, dan seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, pelayan pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan shalom. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada warga tamu yang ikut beribadah pada saat ini. Pada pagi hari ini, ibadah akan dilayani oleh Bapak Penatua Markus. Untuk itu kita akan bersama-sama masuk dalam peribadatan. Warga dimohon untuk bangkit dan berdiri. Kita akan pujikan PKJ nomor 2, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kita memasuki ibadah kita saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Dan hendaklah di dalam hati kita mengungkapkan pengakuan yang demikian. Ibadah Minggu Kristus Raja dan penutupan bulan budaya pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Kristus Raja dan penutupan bulan budaya saat ini adalah melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Kristus Raja adalah minggu terakhir di dalam kalender gerejawi kita sebelum bersama-sama kita akan memasuki Minggu Advent. Melalui Minggu Kristus Raja,
kita diajak untuk merenungkan kembali akan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Raja atas seluruh ciptaan. Demikian pula saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri bulan budaya melalui tema melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Kiranya memampukan kita bersama untuk saling menghormati, saling menghargai dengan sesama di lingkungan kita, dan kita senantiasa hidup saling berbagi kasih dan kepedulian dengan semua ciptaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan rahmat, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Sang Raja, yang menjadi penyelamat hidup kami. Terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Ya Bapa, kami datang dengan segala keberadaan hidup kami, yang kami sadari seringkali tidak layak di hadapan-Mu karena dosa dan pelanggaran kami. Kami sering tidak setia untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dalam menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Kami sering merasa takut untuk menunjukkan jati diri kami sebagai saksi-Mu karena berbagai tantangan yang kami hadapi. Kami juga menyadari bahwa pikiran dan angan-angan kami, tutur kata, bahkan sikap perilaku kami seringkali tidak seturut dengan kehendak-Mu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu, demikian juga kami menyakiti hati sesama kami. Untuk itu ya Bapa, saat ini semuanya kami akui dan kami sesali di hadapan-Mu. Ampunilah kami dan jamahlah hati kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah kami dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hati kami tahir dan hidup kami baru. Ya Bapa, terimalah dan dengarlah penyesalan kami ini, karena semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Penebus hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang mau mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati, Tuhan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang demikian. 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Untuk itu mari kita sambut dengan penuh rasa syukur, dengan menyerahkan diri kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Kita pujikan Kidung Jemaat 178 bait yang pertama dan yang kedua.
Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pagi ini bacaan firman Tuhan kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-18 ayat 33 sampai yang ke-37. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Markus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memimpin dan memberkatinya. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 18 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadaku tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat nas pada ayat yang ke-37, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah budaya toleransi dan berbagi menjadi jalan hidup. Satu hal yang tidak mungkin kita hindari dalam kehidupan kita bersama
dengan orang lain adalah adanya perbedaan. Ya, perbedaan itu sesuatu yang pasti kita alami dalam hidup kita. Bisa saja kita berbeda karena usia, ya. Usia kita yang berbeda, ada yang anak, ada yang remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan ada yang lanjut usia atau adik usia. Mereka masing-masing punya karakter yang berbeda. Bisa berbeda karena tingkat pendidikan yang tidak sama. Bisa berbeda karena profesi yang memang satu orang dengan yang lain juga berbeda. Ada juga perbedaan karena status sosial, berbeda karena suku bangsa yang berbeda. Kita di Indonesia mengenal banyak suku yang berbeda, ada Jawa, ada Sunda, ada suku Dayak, dan lain-lainnya. Kita juga dengan suku yang berbeda, budaya pun juga berbeda. Agama pun kita juga berbeda. Di Indonesia kita mengenal ada 6 agama. Bahkan yang sering menimbulkan konflik, kita berbeda karena pilihan politik, ya. Pilihan politik yang berbeda. Itulah Bapak Ibu perbedaan-perbedaan yang senantiasa itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka bisa saja menimbulkan adanya rasa canggung, rasa tidak nyaman, rasa curiga, rasa khawatir saat kita berinteraksi dengan sesama kita, karena kita melihat adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi adanya perbedaan-perbedaan tersebut? Kami percaya Bapak Ibu punya trik-trik khusus dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Namun intinya dari berbagai cara yang dilakukan oleh manusia itu, kalau bisa kita simpulkan begitu, untuk menyikapi adanya perbedaan, diperlukan adanya sikap keterbukaan dan mau menerima perbedaan-perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan ini. Jikalau kita mau terbuka, maka kita akan merasa biasa saja berada di tengah-tengah orang yang berbeda. Kita tidak akan merasa canggung, kita tidak akan merasa curiga atau gelisah, tidak nyaman. Kita tidak merasa rendah diri, kita tidak punya prasangka apa-apa karena kita satu dengan yang lain saling terbuka dan bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi dengan sifat sikap keterbukaan inilah kita akan merasa baik-baik saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan merasa senang, bisa berteman, bisa bergaul, bisa bersahabat, bahkan bekerja sama dan melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana mestinya. Dan itulah sebenarnya wujud kasih Allah akan dunia ini. Allah menciptakan banyak hal berbeda, tetapi Tuhan Allah tidak pernah membeda-bedakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Kristus Raja dan sekaligus menutup bulan budaya GKJW saat ini, kita bersama akan belajar bagaimana menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah perbedaan. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang percaya kepada Yesus, kita harus hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perbedaan. Melalui bacaan Injil Yohanes 18 yang sudah kita baca tadi,
Yohanes 18 ayat 33 sampai ke 37, kita memperhatikan satu peristiwa dramatis yang dialami oleh Tuhan Yesus. Cerita tentang interogasi yang dilakukan oleh Pilatus kepada Tuhan Yesus, yang saat itu dihadapkan oleh pemuka agama Yahudi, yaitu para imam-imam dan ahli Taurat, untuk diadili oleh Pilatus dengan tuduhan sebagai penjahat, sebagai penghasut ataupun penista agama. Bapak Ibu bisa perhatikan pada ayat yang ke-30 di dalam Yohanes 18 tadi. Dalam menghadapi pengadilan Pilatus ini, Tuhan Yesus mengambil sikap berani menghadapi, tidak canggung, dan gamblang memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan dan kesaksian tentang jati dirinya sebagai seorang raja. Merespon pertanyaan yang diajukan oleh Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi? Tuhan Yesus dalam penderitaannya karena ia didera, karena ia dipasung, dalam penderitaannya itulah Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada Pilatus. Demikian juga kepada dunia, bahwa dia adalah raja yang datang dari sorga. Dan Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dengan penjelasan ini Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa ia datang bukan untuk menjadi raja orang Yahudi saat itu secara politis. Ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-36. Tetapi Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa kerajaannya, pemerintahannya adalah di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Kerajaan Allah, jadi kerajaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan yang memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Dan setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, disitulah Kristus berdiam di dalam hati manusia. Sehingga inilah poin penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Pilatus dan kepada kita semuanya. Selanjutnya pada ayat yang ke-37, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia datang membawa misi dari Bapanya, yaitu memberi kesaksian kepada dunia tentang kebenaran. Yesus datang untuk membuka rahasia besar bahwa ada kerajaan surga yang bukan dari dunia ini. Di dunia ini memang banyak kerajaan, tetapi ada kerajaan yang lebih berkuasa, yaitu kerajaan surga, yang bukan berasal dari dunia ini. Dan disitulah Yesus sebagai rajanya. Dan itulah yang disebut dengan kebenaran. Memahami kerajaan Yesus Kristus, patutlah kita memuji dan menaruh hormat kepadanya. Karena ia tidak sama dengan raja-raja dunia yang bergelimang dengan kekuasaan, kemewahan, sekaligus dosa-dosa yang membinasakan. Sementara Yesus justru hadir sebagai seorang raja yang sederhana, raja yang bersahaja, raja yang melayani, penuh kasih dan kebenaran, serta raja yang mau rela berkorban bagi keselamatan umat manusia yang dipimpinnya. Bapak Ibu bisa perhatikan pada Markus 10 ayat 42 sampai 45. Betapa mulianya Allah kita di dalam Yesus Kristus, sehingga pantaslah seluruh sorga dan bumi memuji dan menyembah Dia.
Bahkan Kristus adalah Raja di atas segala raja, karena kini Dia sudah bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kesaksian Tuhan Yesus ini memberikan teladan bagi kita sekalian. Bagaimana Dia menunjukkan kesetiaan di dalam mewujudkan cinta kasih Allah kepada manusia. Sekalipun itu dihadapkan pada mara bahaya atau hukuman. Tapi karena cinta Allah kepada manusia, maka kesaksian tentang kebenaran itu tetap harus disampaikan. Semangat ini jugalah yang hendaknya menyemangati hidup kita sebagai murid-murid Yesus, yang hendaknya juga membawa shalom, membawa damai sejahtera di dalam hidup dengan mewujudkan sikap toleransi dan mau berbagi. Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sifat atau sikap toleran. Dua kelompok yang berbeda kebudayaan yang saling berhubungan dengan penuh. Berangkat dari definisi yang demikian, maka setiap hidup yang penuh perbedaan hendaknya kita tetap memiliki semangat untuk saling berhubungan satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan latar belakang, baik itu suku, agama, budaya, ataupun status sosial, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Kita harus yakini bahwa setiap perbedaan merupakan warna yang indah untuk mewujudkan sikap toleransi dan berbagi. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Allah. Allah yang telah mencintai, mengasihi dunia ini dengan memberikan sinar matahari, memberikan hujan kepada semua orang tanpa dibedakannya. Orang baik, orang jahat, semua sama-sama menerima cinta kasih Allah berupa sinar matahari maupun hujan. Bahkan tawaran akan anugerah keselamatan yang dinyatakan kepada semua orang, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Namun hanya orang yang mau merespon tawaran kasih-Nya, itulah yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, berita Injil hari ini merupakan suara kebenaran tentang Mesias, Sang Raja, yang disaksikan kepada semua orang dengan menghadirkan shalom, damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perayaan Minggu Kristus Raja saat ini memiliki makna akan penghayatan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya bahwa dalam setiap kehidupan kita yakin bahwa Allah adalah yang mengawali kehidupan kita, dan pada saatnya pula Allah yang akan memanggil kita, menyelesaikan kehidupan kita. Bahwa dengan gelar dan perayaan itu, Kristus diakui lebih tinggi dan berkuasa di atas segala kekuatan yang diagung-agungkan oleh dunia. Kristus adalah Raja alam semesta ini. Namun demikian, hidup dan karya Yesus di tengah dunia itu dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan berpihak kepada semua orang tanpa membedakan status sosialnya. Sehingga gelar Raja yang disandang oleh Kristus tersebut berbeda makna dengan yang dipahami dunia pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menghayati Minggu Kristus Raja hari ini, kita diajak untuk menghayati pelayanan Sang Raja
yang mau merendahkan hati dan berjumpa kepada semua orang yang berdosa. Allah benar-benar menyapa manusia yang berdosa. Allah kita adalah Allah yang bukan Tuhan yang jauh dari kita, yang hanya duduk di tempat yang maha tinggi. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hadir, turut menderita bersama dengan manusia. Dan itu telah dilakukan oleh Raja kita yang agung, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan menempatkan kita hidup di tengah-tengah berbagai perbedaan. Kita punya tanggung jawab untuk merawat perbedaan itu sebagai berkat yang indah. Untuk itu kita memiliki tanggung jawab tetap setia mewujudkan kebenaran dan cinta kasih anugerah-Nya. Sebagai umat yang telah menerima cinta kasih dan anugerah-Nya, maka hendaknya kita juga tidak pernah letih dalam mewujudkan cinta kasih itu bagi sesama dengan penuh kesetiaan. Sekalipun banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, namun tetaplah kita meneladani seperti Tuhan Yesus yang berada di hadapan Pilatus. Berani untuk menyaksikan kebenaran dan cinta kasih Allah. Mari kita punya komitmen untuk setia mewujudkan kebenaran dan cinta kasih Allah dalam hidup kita. Selanjutnya, sebagai orang yang dikasihinya, kita sudah merasakan dan selalu mendapatkan penghiburan, penguatan, dan pengharapan dari Sang Raja kita, Tuhan Yesus. Sekalipun sedang menghadapi bahaya dan pergumulan, kita tetap punya keyakinan, kita tetap punya pengharapan bahwa Sang Raja itu selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Sehingga pengharapan itu bukanlah sesuatu yang hanya di angan-angan, tetapi pengharapan itu merupakan keniscayaan untuk bisa diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Manusia memerlukan harapan untuk tetap berjuang dan menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, menghayati Kristus Raja yang telah hadir membawa harapan bagi manusia, kiranya juga menginspirasi kita, memotivasi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa mau berbagi harapan itu bagi orang-orang di sekitar kita, bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini akan menyemangati hidup kita untuk kita setia di dalam bersaksi dan melayani. Selamat hari Minggu, selamat bersaksi dan melayani. Tuhan memberikan kesetiaan dan semangat untuk mewujud nyatakan cinta kasih dan membawa pengharapan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari firman Tuhan yang sudah kita renungkan saat ini, kita tanggapi dengan bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan ungkapkan rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun. Bersama-sama kita iringi pujian Kidung Ria nomor 99. Akan menerima persembahan pujian dari keluarga Yayasan Pendidikan Kristen Petra yang pagi ini akan mempersembahkan pujian kepada Ibu Diana yang akan memberikan pengantar. Kami persilakan. Shalom, selamat Bapak Ibu semuanya. Hari ini kami mewakili dari Petra Kediri mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Dan saat ini adalah hari yang spesial bagi kami karena kami akan menampilkan kolase pujian dari siswa-siswi kami di Petra Kediri. Pujian ini menjadi ungkapan syukur kami kepada Tuhan karena atas anugerahnya kami Petra Kediri boleh menjadi sarana berkat khususnya di bidang pendidikan di Kota Kediri. Dan kami berharap kiranya melalui kolase pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita sama-sama menyaksikan kolase pujian dari siswa-siswi Petra Kediri yang tergabung di dalam Hope dengan Gloria. Shalom. Ku
Bapak Ibu, kolase Tuhan Yesus memberkati. Ya, disampaikan terima kasih untuk YPK Petra yang sudah mengisi persembahan pujian pagi ini. Biarlah YPK Petra boleh menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi kota Kediri melalui pendidikan yang dijalankan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah kami terima. Dan mampukan kami untuk senantiasa menghadirkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera bagi sesama kami. Sebagaimana teladan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Raja yang sejati, yang menyerahkan hidupnya bagi dunia. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus Sang Raja yang senantiasa kami agungkan. Haleluya. Sebagai ungkapan rasa syukur dan tanggung jawab kami, saat ini kami menyerahkan persembahan. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau berkati, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan jemaat-Mu. Kami juga mohonkan kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengelola setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga berkat Tuhan itu menjadi berdaya guna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup dan keluarga kami. Kami memohon berkat kekuatan, kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera untuk seluruh anggota keluarga kami, baik itu istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan semua orang yang ada di dalam keluarga kami. Menyerahkan juga setiap pekerjaan, usaha, dan tugas-tugas kami yang kami jalani. Kiranya Bapa, Engkau memberikan berkat kemampuan, kelancaran dan tanggung jawab kepada kami untuk menjalani setiap pekerjaan ataupun tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh rasa syukur. Kami juga memohonkan berkat kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit atau di dalam pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya karena zaman kasih-Mu lah yang akan menyembuhkan dan memulihkannya. Secara khusus kami mohonkan di dalam doa untuk keluarga almarhumah Ibu Wiwin Maritina Sunarsih yang hari ini Tuhan panggil menghadap kepadamu. Kami percaya Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang berduka saat ini. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami juga menyerahkan pelayanan gereja-Mu di GKJW Kediri ini. Kami menyerahkan pelayanan dan persiapan kami bersama untuk menyambut undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus masa Advent. Demikian juga persiapan kami di dalam menyambut perayaan Natal. Kami juga bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam proses Piltuaken yang sudah terlaksana dengan baik, sehingga terpilih hamba-hamba-Mu yang Tuhan perkenan ikut ambil bagian di dalam pelayanan sebagai penatua dan diaken jemaat. Kami menyerahkan proses selanjutnya, biarlah seluruh kegiatan dan pelayanan Tuhan berkati. Bapa sumber berkat dan hikmat, saat ini kami memohon berkat, hikmat, kekuatan dan kesehatan serta kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami. Berkatilah mereka semuanya dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya setiap kebijakan yang diambil akan menjadi berkat dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami.
Jika saat ini kami akan mengakhiri ibadah, kami pulang kembali ke rumah masing-masing ataupun kembali beraktivitas, kami terus memohon Tuhan mengiring setiap langkah kami. Inilah Bapa doa dan syafaat kami yang kesemuanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita jalani hidup dengan penuh kesetiaan untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera sebagaimana diteladankan Kristus bagi kita sekalian. Kita pujikan Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 264, bait yang pertama dan yang ketiga. Kepada
tempat kami undang bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mohon berkat. Tuhan Allah Bapa melindungi dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih, karunia, dan rahmat-Nya kepada kita. Roh Kudus memberikan hikmat dan damai sejahtera kepada kita, saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pujian El Shaddai. selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Markus yang telah melayani. Tuhan memberkati. Demikian juga kepada JPK Petra yang telah mempersembahkan kolase pujian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan dan kesehatannya. Untuk itu kita tetap menjaga kesehatan dengan menjalankan prokes yang dianjurkan pemerintah. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Demikian Bapak Ibu, selamat hari Minggu, sugeng kundur, Tuhan memberkati. Amin.